Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang disunnahkan ketika puasa. Di antara hal-hal yang disunnahkan ketika puasa adalah melakukan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat barokah. Dengan kita bersahur, secara otomatis badan kita akan lebih sehat, akan lebih punya stamina untuk esok harinya ketika berpuasa, sehingga tidak lesu, tidak letih, dan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tidak memberatkan diri sendiri. Dan yang lebih disunnahkan lagi adalah bersahur mendekati azan subuh. Mendekati azan subuh. Mungkin kita bertanya-tanya, mendekati azan subuh itu sampai kapan? Tentu sebelum azan dikumandangkan. Tapi wasiat dari Rasulullah SAW berdasarkan juga hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas itu kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh berkumandang. 50 ayat itu 1/4 jam. Ya, kira-kira 1/4 jam. Dan jangan salah dipahami, terkadang di beberapa tempat itu azan subuh itu 2 kali. Itu juga ada riwayatnya. Ada azan Bilal bin Rabah, ada azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi di Madinah dahulu kala itu ada 2 muazzin biasa ketika subuh, ya. Sebelum subuh, azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Itu menandakan bahwa persiapan datangnya waktu subuh. Sedangkan azan Ibnu Ummi Maktum menandakan waktu subuh itu sudah masuk. Jadi 15 menit sebelum azan subuh, nah itu disunnahkan untuk melakukan sahur di waktu tersebut. Kemudian yang disunnahkan lagi adalah segera berbuka puasa. Ketika azan maghrib berkumandang, maka kita langsung berbuka puasa, jangan menunda-nunda berbuka puasa. Karena kita sudah seharian menahan dahaga, menahan lapar, dan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Begitu masuk waktu berbuka, bersegeralah berbuka. Tentu jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Kemudian melakukan sholat maghrib. Setelah itu mau menambahkan sedikit lagi, silahkan, insya Allah mendapat barokahnya. Kemudian yang disunnahkan lagi ketika berpuasa adalah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Salah satunya as-shaimu hatta yuftir. 3 golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya. Siapa? Salah satunya adalah orang yang berpuasa, orang yang dalam kondisi berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka momentum berbuka puasa ini adalah momentum yang sangat istimewa untuk meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu yang mustajabah, ya, waktu mustajabah. Selain waktu berpuasa, kemudian itu adalah waktu sore, waktu di mana dikabulkannya semua permintaan. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan doa-doa berbuka puasa. Di antaranya mungkin kita sering membaca, "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin." Ya, ataupun doa lain, "Dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Dengan doa-doa yang saya sebutkan tadi, yang kami sebutkan tadi, atau doa apapun itu boleh dengan bahasa Indonesia,
Ya, permintaan apapun itu terserah masing-masing, boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan doa tadi, tidak mesti dengan bahasa Arab, tapi kalau dengan bahasa Arab lebih bagus. Yang penting apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Silahkan meminta pada waktu-waktu tersebut, insyaallah diistijabahkan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disunnahkan lagi ketika berpuasa adalah berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan yang manis-manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka puasa dengan kurma muda, ya, kurma muda. Mungkin kita di Indonesia sulit untuk mendapatkan kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, boleh yang tua-tua sedikit, boleh, tidak masalah. Yang penting kurma dan manis. Rasulullah juga berbuka puasa dengan air putih dan dengan makanan-makanan yang manis lainnya. Yang penting tidak berlebihan. Dan disunnahkan juga ketika bulan suci Ramadan berbagi makanan kepada orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu ajru mithlihi." Barang siapa yang memberi buka puasa orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia berikan makan berpuasa. Pahalanya sangat besar sekali. Jadi tradisi kita berbagi takjil itu adalah tradisi yang luar biasa. Bukan hanya sebuah tradisi, tapi pahalanya yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang kita berikan makanan, orang-orang yang kita berikan takjil, maka pahala orang tersebut akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Bayangkan kalau satu hari saja kita bisa berbagi kepada 10 orang, 30 hari, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Kalau kita puasa sendiri tidak sanggup, tapi karena dengan berbagi kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala-pahala orang lain. Maka di Arab sana, di Mesir, di Madinah, dan di negara-negara Arab lainnya, pada bulan puasa ketika berbuka, orang-orang berlomba-lomba untuk membuka stand buka puasa. Sepanjang jalan itu dipenuhi dengan stand berbuka puasa. Hampir tidak ada orang yang masak di rumah ketika berbuka puasa. Jadi siapa yang lewat dipaksa untuk makan, berbuka di tempat mereka, karena pahalanya sangat luar biasa. Semoga kita semua rajin berbagi dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, berbagi berbuka puasa, karena pahalanya sungguh sangat luar biasa sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa, ketika kita berada di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.